Shalom. Shalom. Tema renungan kita pada saat ini bercerita tentang cintailah kebenaran dan damai. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini bercerita tentang nubuatan Nabi Zakaria kepada umat Yehuda yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi, kota Yerusalem pada saat itu masih berupa reruntuhan atau puing-puing akibat kehancuran yang dialami oleh karena penindasan dari bangsa Babel atau Babilonia dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Bahkan bait Allah yang megah telah dihancurkan oleh bangsa Babel, sehingga keadaan umat Israel pada saat itu masih ada dalam situasi sulit dalam menata perekonomian, sumber daya manusia, bahkan dalam pembangunan kembali kota Yerusalem yang hancur porak-poranda. Perenungan kita pada saat ini yakni Zakaria 8 ayat 1 sampai 19 adalah nubuatan yang memberikan semangat dan optimisme bahwa Tuhan sedang mengerjakan kegiatan yang besar terhadap Yerusalem. Boleh kita lihat pada ayat 2. Oleh karena itu mereka harus percaya kepada Tuhan, hidup dalam kesetiaan kepadanya, memulai lagi pembangunan bait suci untuk menata kegiatan ibadah agar mereka boleh hidup dalam kebenaran dan melayani kedamaian. Tuhan telah menebus mereka dari pembuangan di Babel. Tuhan akan memulihkan mereka dengan diam dan tinggal bersama mereka, dan menjadikan mereka umatnya yang percaya kepadanya dan hidup dalam kebenaran untuk mengalami berkat-berkat, mengalami kebenaran dan keamanan dan damai sejahtera daripadanya. Sekalipun pada masa itu umat Israel sedang berjuang mengatasi tantangan besar dalam pemulihan dari segala aspek kehidupan, baik rohani, sosial, bahkan pembangunan fisik mereka. Namun Tuhan menyatakan kasih setianya kepada umatnya dan menegaskan bahwa Dia akan mengembalikan kemuliaan Yerusalem. Asalkan umat Tuhan percaya dan setia kepada Tuhan, mau melandaskan perintah dan ketetapan Tuhan dalam hidup mereka. Ada beberapa hal yang Tuhan firmankan kepada umatnya untuk dilakukan dalam ayat 16 sampai 18, yaitu pertama, berkata benar seorang kepada yang lain dan landaskanlah hukum yang benar. Kedua, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang kepada yang lain. Ketiga, janganlah mencintai sumpah palsu. Dan keempat, cintailah kebenaran dan damai. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita pun sama seperti bangsa Israel. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan lewat karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita pun telah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita pun dahulu sama seperti kita pun dahulu adalah orang-orang terbuang. Namun oleh kasih dan anugerah Tuhan kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Sebagai kaum muda, kita pun tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir kita sendiri. Rupa kalau orang semua berpikir yang salah, egoisme, dan hidup semuanya semaunya kita. Tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga seringkali yang kita temui adalah orang selalu gagal, ada rasa kecemasan, kekhawatiran, dan keputusasaan yang membuat kita jatuh dan membuat kita jauh dari Tuhan. Tak jarang kemajuan teknologi di zaman sekarang membuat kita lupa kepada Tuhan untuk kesenangan pribadi dan bahkan
kaum muda kita tidak mencerminkan hidup Kristiani dalam bertutur kata bahkan perilaku kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita. Ketika Tuhan diam dan hadir dalam hidup kita, Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita akan memulihkan hidup kita. Asalkan kita hidup taat dan setia kepada Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, meskipun sama seperti bangsa Israel yang menghadapi tantangan untuk berjuang mempertahankan kehidupan. Namun mereka percaya Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan mereka dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Marilah kita sebagai pemuda dan pemudi Kristen diingatkan sebagaimana umat Israel mengalami perubahan secara rohani oleh kasih dan karunia Tuhan. Kita pun sebagai umat Tuhan yang telah ditebus dari dosa harus mengalami perubahan dengan rajin beribadah, kalau boleh belajar melakukan puasa, merubah pola pikir kita dan karakter yang Kristiani, dan mampu menebarkan kebenaran dan damai dimanapun kita berada. Sebab orang yang membawa damai tentu membenci kejahatan. Rupa DP contoh, orang berbohong, menyebarkan berita palsu. Rupa sekarang kan kalau mau bilang tuh teknologi lebih canggih. Rupa kalau orang jalia banyak tuh jasa berita-beritakan hoax, bertindak tidak adil, melawan hukum yang benar. Hindarilah hal-hal yang demikian. Jadi yang dapat orang simpulkan dari pembacaan ini, orang mesti mengandalkan Tuhan mengandalkan Tuhan atau orang pediri ini, supaya Tuhan mampu kasih perubahan for orang, supaya orang hidup nyenak mau begini terus. Kalau rupa orang dan ada masalah, rupa orang rasa rasa kecemasan di diri, bagaimana Kang? Rasa kekhawatiran, rupa takut dan orang mau jalan ini hidup. Jadi orang mesti rupa selalu berdoa pada Tuhan, rajin beribadah, dengar firman Tuhan, supaya orang tidak mau tergoda di hal-hal yang modern sekarang. Rupa contoh toh, kalau orang rupa galau, rupa mungkin galau dengan orang berpasangan toh, paling orang rupa lebih jauh dari Tuhan. Orang rupa mau berpikir, kalau kok begini, orang boleh mau ikutin teman-teman, mau pi bagate atau mau pi kemana-mana dan itu. For orang kalau mau bilang sekarang di kata-kata modern, rupa healing dulu, rupa terlalu stres ini diri, rupa orang dan so jauh sekali dengan Tuhan. Jadi yang dapat kita simpulkan dari ini, orang mesti bawa perubahan supaya Tuhan mau selamatkan for orang pediri ini. Karena orang leto berpikir masih muda, masih boleh kok orang mau bikin begini. Justru orang masih muda, orang harus membangun orang kehidupan Kristiani dari sejak dini teman-teman, supaya sampai kapanpun orang boleh menjadi berkat banyak orang for Tuhan. Jadi semoga firman ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan orang sehari-hari. Amin.